Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Sugeng Rianto. Pada video kali ini saya akan melakukan koneksi antar materi dengan topik disiplin positif. Disiplin positif merupakan topik yang sangat menarik dan akan selalu dihadapi oleh guru, khususnya untuk memberikan nilai-nilai kebajikan di sekolah atau jabaran dari visi dan misi dari sekolah. Nah, ini hal yang umum terjadi yang dialami oleh guru ketika berada di lingkungan sekolah, bagaimana upaya para guru khususnya untuk melakukan proses pendisiplinan murid dan juga hal yang paling menantang dari para guru. Nah, ini adalah materi yang akan saya bahas tentang peran saya di sekolah, khususnya budaya positif. Baik, nah saya akan mengutip dulu dari pernyataan Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa ketika kita memiliki sebuah kemerdekaan, maka harus diimbangi dengan disiplin yang kuat dari diri pribadi setiap insan, dan jika kita tidak mampu melakukan pendisiplinan diri tersebut, maka layaklah eh, penguasa lainnya akan melakukan upaya untuk mendisiplinkan kita. Baik, nah kita akan mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai universal yang ada di sekolah khususnya. Nah, ini adalah hal-hal yang terjadi miskonsepsi bahwa selama ini atau beberapa eh, guru memahami bahwa kita sebagai orang dewasa atau guru dikatakan mampu mengontrol murid. Nah, ini sebuah miskonsepsi. Kemudian dikatakan pula bahwa penguatan positif akan efektif dan bermanfaat untuk murid. Kemudian ilusi yang ketiga adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa murid. Kemudian hal yang lain adalah mengkritik ataupun membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter tadi ya. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya faktor eksternal yang mana kemungkinan nampak bisa, namun ini berlaku hanya jangka pendek. Nah, ini penjelasan dari lebih detailnya dalam teori kontrol teori Dr. William Glasser. Kemudian, sebelum kita membahas tentang disiplin itu sendiri, sebenarnya setiap orang, termasuk guru, apalagi murid, itu motivasi atau dorongan melakukan perilaku tertentu satu atau dua atau kombinasi di antara kotak di sini. Yang pertama, seseorang akan melakukan action itu karena adanya dorongan lingkungan atau orang lain. Yang kedua adalah menghindari hukuman atau rasa sakit atau sesuatu yang membuat tidak nyaman. Yang ketiga adalah dia ingin mendapatkan sesuatu seperti itu. Atau sebenarnya hanya ingin mendapatkan sebuah pujian, senyuman, atau apresiasi. Dan yang berikutnya kemungkinan seseorang atau murid melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah ataupun barang atau uang. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri kira-kira motivasi alasan seseorang melakukan sesuatu ada yang alasan lain. Nah, sebenarnya dalam materi di sini, dalam topik ini, bahwa disiplin itu prinsipnya selama ini itu tentang kepatuhan ya terhadap sebuah aturan. Nah, ada benarnya, namun ada nilai yang lebih mulia lagi, yaitu nanti satu kata, yaitu positif, yaitu disiplin positif. Nah, ini adalah komparasi awal antara disiplin itu sendiri dan disiplin positif.
Disiplin secara umum selama ini kita pahami identik dengan hukuman dan juga sesuatu yang membuat tidak nyaman. Nah, dengan memahami topik ini, saya mendapatkan hal yang baru, mindset baru bahwa kata positif ya, yaitu kita mengembalikan diri seseorang untuk menjadi yang mereka inginkan dan membangkitkan eh, motivasi intrinsik untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan nilai atau kepercayaan yang individu tersebut pahami, yang disepakati. Dalam hal ini kita akan mengingatkan kembali peserta didik atau orang tersebut untuk melakukan responsibility apa yang telah mereka lakukan terhadap nilai yang mereka pahami. Nah, maka nanti di sini kita penting untuk underline lagi ya tentang nilai yang disepakati. Nah, ini adalah nilai-nilai universal yang nanti kita dapat terapkan di case masing-masing, di lingkungan masing-masing. Kita bisa misalkan menggunakan nilai dari profil pelajar Pancasila atau IBO atau nilai Cambridge atau nilai-nilai ini misalkan the seven essential virtues. Nah, ini adalah tantangan sebenarnya di modul ini. Kita sebagai guru tentu ada motivasi ya, kenapa kita harus disiplin, kenapa kita harus datang sebuah event, dan seterusnya. Nah, hal yang perlu kita rubah dalam paradigma berpikir kita adalah kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi paradigma kita harus dirubah bahwa setiap individu punya keunikan, punya perbedaan, punya motivasi yang bermacam-macam, dan kita bisa untuk mengingatkan saja, mengingatkan dan memberikan paradigma baru. Oke, nah sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, pada dasarnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama tentu ketika melakukan mentaati sebuah peraturan itu karena satu di antara 3 motivasi ini. Yang pertama adalah mungkin seseorang itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah ingin mendapatkan imbalan atau apresiasi penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, ini yang paling mulia, bahwa orang tersebut, individu tersebut, murid tersebut ingin menghargai dirinya sendiri dan memang percaya dengan nilai-nilai yang dia yakini. Nah, ini adalah contoh kami sudah membahas di kelas tentang cerita bagaimana penghargaan dan hukuman itu 2 mata pisau yang mesti Bapak Ibu guru hati-hati. Nah, kemudian kami juga mempelajari gradasi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tentu kita sebagai guru, sebagai pembimbing, ketika ada pelanggaran kita harus melakukan penegakan tindakan ya, apakah itu peraturan atau keyakinan. Nah, di sini ada yang lebih mulia lagi dibandingkan peraturan, yaitu keyakinan. Nah, nanti ada hal-hal keuntungan kenapa kita lebih cenderung memilih keyakinan daripada peraturan. Dan solusinya nanti adalah dengan menggunakan restitusi. Baik, berikutnya ini adalah tentang apa yang dimaksud dengan hukuman. Jadi ini suddenly kita memberikan sebuah semacam tindakan pada murid ya. Kemudian hanya satu arah. Kemudian hukuman ini tidak mesti dalam fisik, namun bisa juga dalam psikis, dan biasanya seseorang tersebut akan tersakiti, tanda kutip. Nah, kemudian konsekuensi ini sudah terencana, terukur, biasanya sudah disosialisasikan, dan di sini kita menggunakan data, evidence data, dan peran guru di sini memonitor apakah sudah dilaksanakan atau belum. Nah, di sini di topik ini kita diperkenalkan tentang restitusi, yaitu proses atau sistem untuk mengkondisikan murid tersebut untuk melakukan beberapa hal ya, mulai dari
reasoningnya, kemudian mengapa melakukan tindakan tersebut, dan kita ajak mereka untuk melakukan mencari solusi yang terbaik, dan outcome-nya adalah karakter mereka meningkat dan lebih kuat, lebih baik. Jadi kita membantu cara berpikir murid untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikutnya ini adalah tabel yang kami dapatkan di kelas ini, yaitu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan ini sangat jelas di sini, terutama bagian dampak ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi memiliki dampak yang berbeda-beda. Tentu kita mengarahkan bahwa setiap kali ada kasus, kita menggunakan upaya restitusi karena ini lebih bisa memperbaiki sikap murid ke depannya dan lebih efektif ketika kasus tersebut terjadi. Kemudian kita juga sudah mempraktekkan mana sih yang termasuk hukuman dan mana sih yang termasuk konsekuensi. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita memang harus hati-hati dalam memberikan penghargaan ya, berupa hadiah ataupun apresiasi di depan umum. Kadang ini pada titik tertentu menjadi bumerang bagi murid karena akan motivasinya berubah dari intrinsik menjadi eksternal. Dan ini bisa meluluhlantakkan motivasi intrinsik mereka. Jadi kita mesti terukur ketika memberikan apresiasi ataupun penghargaan. Ini adalah catatan reasoning kenapa kita mesti berhati-hati ketika memberikan hadiah. Jadi tugas kita adalah bagaimana membangkitkan motivasi intrinsik para murid sehingga itu lebih berlaku untuk jangka panjang. Baik, nah kita juga sudah melakukan studi kasus beberapa nilai ya untuk praktek. Nah, berikutnya adalah kita melihat apa sih restitusi itu sendiri, yaitu ini beberapa catatannya, ciri-ciri apakah itu restitusi, konsekuensi, atau hukuman. Nah, restitusi ini lebih sustainable karena solusi itu dari diri hati murid sehingga dan nilai-nilai keyakinan bersama, maka hal ini akan memberikan dampak positif ya, budaya culture baru positif sehingga para murid nanti belajar bertanggung jawab terhadap pilihan yang mereka sampaikan. Dan ini berlaku juga untuk korban mendapatkan jadi solusi win-win solution. Baik, berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Jadi dalam lingkungan sekolah sebaiknya kita membuat keyakinan kelas, khususnya para wali murid, wali kelas ya, wali kelas di sini. Caranya adalah dari peraturan yang ada di sekolah itu sebagai konsekuensi kita akan ubah menjadi kalimat positif. Kita akan melakukan semacam diskusi. Kemudian dari di situ kita ajak para murid untuk melakukan nilai apa yang dibalik peraturan yang ada di sekolah. Dan berikutnya adalah memberikan contoh sederhana yang mereka dapat sampaikan, gambaran perilaku seperti apa yang bisa terlihat seperti itu. Kemudian dari situ kita membuat kalimat singkat untuk menjadi nilai keyakinan bersama di kelas tersebut atau dalam lingkup sekolah ya. Dan terakhir adalah bisa jadi kita perlu melakukan review ya, setiap 3 bulan atau sebulan sekali apakah nilai tersebut sudah dilakukan. Kalau belum maka kita harus refreshing lagi. Nah, ini ada contoh, misalkan hasil dari modul ya, kelas 1, kelas 5, kelas 7, ini kalimat yang didapatkan. Nah, tabel ini bisa kita pakai untuk melakukan upaya keyakinan kelas ya, tampak seperti atau tidak tampak seperti, jadi antonimnya seperti apa ya, konotatif, denotatifnya.
Nah, ini contohnya, misalkan kalimat positifnya adalah datang tepat waktu, maka opposite-nya adalah sering hadir terlambat. Kemudian, hal yang paling penting sebelum kita melakukan restitusi adalah kita memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pada dasarnya, para murid ataupun kita sebagai guru juga melakukan hal ini, ya, yaitu satu atau kombinasi di antara 5 ini ya. Misalkan bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan akan lingkungan kelas, kesenangan ya, fun, kemudian freedom, kebebasan. Nah, kita bisa mengelompokkan satu atau kombinasi ini, seseorang melakukan pelanggaran atau melakukan sebuah perbuatan yang kita anggap unik. Nah, ini senjata kita untuk mengidentifikasi ya motivasi seseorang melakukan sesuatu. Kami juga sudah melakukan studi case study untuk beberapa hal, misalkan seseorang atau siswa Dinda misalkan tiba-tiba pulang sekolah menangis, dan kemudian kita bisa mengidentifikasi kenapa reasoningnya walaupun secara nggak langsung dia sampaikan. Kemudian kita juga mengidentifikasi ya step statement ini apakah satu di antara 5 kebutuhan dasar tadi. Kemudian tentang dunia berkualitas, ini semacam refleksi ya, dunia berkualitas kita, pencapaian apa yang perlu, hal-hal positif apa yang perlu kita ingat menjadi meningkatkan nilai intrinsik kita. Baik, kemudian hal yang menarik juga adalah sebenarnya ini hal-hal yang mungkin ya ketika kita berinteraksi dengan murid, nanti kita bisa melihat gradasi antara kita apakah sebagai penghukum, apakah sebagai teman, apakah pembuat rasa bersalah, atau pemantau dan manajer. Nah, harapannya para Bapak Ibu guru, kita itu melakukannya kombinasi ya. Kadang sebagai teman, pemantau, dan lebih tepatnya kita nanti sebagai manajer. Jadi kita punya ilmu avatar lebih banyak. Ini adalah keterangan dari modul ya tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah ciri-ciri seseorang itu penghukum ya, biasanya agak menggunakan nada tinggi, kemudian murid benar-benar under pressure, kemudian pembuat rasa bersalah ya, biasanya ini sindiran, dan kata-katanya membuat murid menjadi makin sedih seperti itu. Kemudian dianggap benar-benar bersalah. Nah, ini teman, ini kalau kita sebagai teman ini Bapak Ibu guru mesti hati-hati. Nah, kadang kita nanti ketika tidak membela dia, itu malah kita dianggap benar-benar musuh. Nah, ini pemantau, ini lebih baik lagi. Tapi ini orangnya based on evidence ya, berdasarkan data, berdasarkan catatan. Nah, ini benar-benar seperti komputer ya. Benar-benar berdasarkan letterlock. Nah, kita pelan-pelan akan menjadi seorang manajer ya, yang mana dengan menggunakan skill restitusi, harapannya kita mampu untuk mengubah mindset murid dan kemudian memperbaiki dirinya sendiri, kemudian tidak mengulangi perbuatan tersebut. Karena ini lebih berlaku jangka panjang. Nah, ini kasus-kasus yang kita pelajari, misalkan ada murid yang terlambat, kemudian beberapa peran ya. Kita sebenarnya bisa menjadi beberapa peran, namun sebaiknya kita menjadi seorang manajer yang mana si Adi akan melakukan tanggung jawabnya untuk benar-benar bisa disiplin tepat waktu. Ini adalah perbedaan 5 hal sebenarnya ketika kita tidak menggunakan posisi manajer, sebenarnya murid-murid melakukan ketaatan disiplin itu karena faktor eksternal, dan itu biasanya jangka pendek. Nah, maka kita harus berusaha memahami ilmu manajer ini agar ketika ada kasus murid yang terlambat atau melakukan pelanggaran, itu berhasil menyelesaikan secara jangka panjang. Baik, nah berikutnya adalah terakhir, yaitu segitiga restitusi.
yang mana ini adalah tahapan kita untuk menyelesaikan ketika murid menghadapi masalah. Pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita seakan-akan memihak pada siswa dengan menanyakan bahwa memastikan memang setiap manusia itu ada kelemahan, misalkan kamu bukan satu-satunya hal yang mengalami hal ini. Kemudian kita kembali ke sayap kanan, yaitu menanyakan validasi tindakan yang salah ya. Reasoning kenapa hal ini bisa terjadi, kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Kemudian menurutmu apakah ada cara yang lebih efektif untuk yang bisa kamu lakukan. Dan yang terakhir adalah mengingatkan kembali keyakinan murid apa yang sudah disepakati di kelas sebelumnya, dan menanyakan ya, solusi apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi problem tersebut. Oke, nah di sini adalah pertama menstabilkan identitas tadi ya. Jadi kita pada step awal kita memihak ke dia, point of view dia, kemudian memberikan semacam apa ya, kita mengidentifikasi kebutuhan dasar anak tersebut sampai melakukan tersebut, dan semacam menguatkan lah ya. Misalkan kamu pasti punya alasan melakukan tersebut, tapi kamu harus mengambil sikap yang lebih baik lagi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengingatkan kembali kesepakatan kelas, misalkan. Nah, ini contoh saya sudah mempraktikkannya, praktik segitiga restitusi. Nah, misalkan ini, jadi ada 3 murid yang melakukan kesalahan ya berdasarkan handbook, kemudian kita konfirmasi, kemudian menggunakan segitiga restitusi. Kemudian terakhir adalah kasus yang kita sudah pelajari di kelas sebelumnya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa untuk budaya positif ini sangat menarik dan kita mempunyai peranan yang krusial. Kemudian kita mesti hati-hati dalam menerapkan hukuman dan penghargaan, dan kemudian kita harus berupaya ya, terus belajar untuk melakukan proses restitusi ya, dan setiap kasus yang kita hadapi. Kemudian sebelum itu semua, keyakinan kelas harus kita terapkan, kita harus upayakan sehingga lebih efektif ketika ibu bapak menghadapi masalah tersebut. Oke, berikutnya adalah ini adalah rancangan aksi nyata saya yang akan beberapa sudah saya terapkan ya. Jadi nanti judulnya tentang disiplin positif, pesertanya adalah para guru di Sekolah Harapan Bangsa dan murid saya kelas 11. Jadi latar belakang saya melakukan tindakan ini adalah sering terjadi perulangan kegiatan ketidakdisiplinan murid. Kemudian guru menjadi semacam frustasi ya untuk mendisiplinkan murid karena belum efektif. Nah, tujuannya adalah outcome-nya murid menjadi senang ke sekolah, kemudian para murid berhasil menerapkan disiplin diri yang lebih baik, kemudian para guru dapat lebih efektif dalam menyelesaikan setiap kasus yang berkaitan dengan kedisiplinan. Kemudian tolak ukurnya adalah tentu para guru memiliki skill ya. Sekolah kami, para guru memiliki skill untuk menghandle setiap kasus disiplin. Tidak hanya tergantung pada guru BK atau bagian koordinator disiplin. Kemudian yang pasti kami berharap para murid kami memiliki culture yang positif. Dan yang ketiga adalah lingkungan sekolah kami jadi ramah terhadap semua warga sekolah, khususnya murid, dan belajarnya lebih kondusif. Dan ini adalah lini masa yang saya akan lakukan, yaitu tanggal 4 dan 5 itu untuk para murid. Saya akan melakukan kegiatan restitusi dan juga keyakinan kelas. Kemudian untuk tanggal 7 Juni, saya akan memberikan tentang cara melakukan keyakinan kelas para murid. Dan yang dukungan yang saya butuhkan adalah tentu para murid kelas 11, saya sebagai wali kelas, guru dan kepala sekolah, kemudian fasilitas sekolah.
Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.